Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizkita, NIM PM 18095. Saya dari kelas 5F, dosen pembimbing Dr. Suma Niti MSI. Saya akan membacakan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Siswa Sekolah Dasar Negeri 15 Banaran. Latar belakang. Keadaan Indonesia saat ini mengalami kondisi tidak baik disebabkan oleh virus berasal dari Wuhan, Cina yang dinamakan dengan COVID-19. WHO 2020 menyatakan bahwa virus ini penularannya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian. Akibat dari pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru demi menghentikan pemecahan COVID-19, yaitu pemerintah menerapkan kebijakan untuk di rumah saja, seperti kerja di rumah atau kegiatan apapun yang berhubungan dengan perkumpulan atau pertemuan ditiadakan dan diganti dengan media online seperti pembelajaran daring. Pembelajaran daring pada siswa menimbulkan suatu permasalahan, karena pada hakikatnya adalah pembelajaran yang mencantum konsep dasar, abstrak, dan kejadian yang memerlukan observasi hingga siswa diharuskan melihat apa yang dapat dipelajarin, menurut Rusman 2019. Pembelajaran daring menimbulkan hambatan bagi siswa, yang itu juga terdapat praktikum yang bertujuan untuk lebih memperjelas materi ajaran yang dapat diamati secara langsung. Namun dengan ditiadakan pembelajaran tatap muka, membuat siswa menjadi tidak dapat mengerti secara langsung dan fokus pada pembelajaran terpecah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah yang terjadi. Pertama, minimnya pengetahuan penggunaan teknologi. Yang kedua, keterbatasan paket internet yang akan digunakan untuk pembelajaran. Yang ketiga, di daerah yang susah mendapatkan sinyal menghambat anak untuk pembelajaran daring. Keempat, kurang fokusnya siswa dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, pembatasan masalah. Agar penelitian ini lebih efektif dan efisien, maka dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek penelitian adalah siswa SD 15 Banaran, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, objek masalah. Objek dari penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran daring di era pandemi COVID-19. Selanjutnya, parameter. Hasil pelajaran siswa sebelum era pandemi COVID-19 dan setelah era pandemi COVID-19 berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya, hasil wawancara guru mengenai pembelajaran daring berupa Google Formulir. Selanjutnya, terakhir yaitu hasil dokumentasi. Rumusan masalah. Apa pengaruh dalam proses pembelajaran daring terhadap siswa sekolah dasar? Tujuan peneliti. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, yang pertama, mengetahui adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran daring. Yang kedua, mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran daring. Manfaat bagi penelitian. Pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi siswa sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan sebagai referensi untuk menggunakan metode mengajar. Yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kesan dan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. 3. Bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui sejauh mana keefektifan belajar daring yang tersedia. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, pembelajaran daring. Berkembang teknologi informasi memiliki pengaruh besar terhadap perubahan dalam setiap bidang. Salah satunya ialah perubahan pada bidang pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar mengajar yang dapat dikatakan merupakan penggantian dari cara konvensional menjadi modern. Pertama,
A. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. B. Tujuan dari pembelajaran daring. Tujuan dari pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat mengajar agar lebih banyak dan lebih luas. Menurut Sofyan dan Abdul 2019-82, ada beberapa aplikasi juga yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar daring ini, misalnya WhatsApp, Zoom, Weblog, Edmodo, dan lain-lain. Selanjutnya, kedua, proses pembelajaran daring. Proses pembelajaran dapat dilakukan dari jarak jauh atau tidak dapat dalam suatu ruang kelas. Proses pembelajaran juga berlangsung setiap saat tanpa dibatasi dalam waktu, artinya siswa dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini, peran guru yang biasanya dalam pembelajaran di kelas sebagai pemberi materi akan digantikan dengan media komputer yang telah siap dengan simulasi materi. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, maka telah terjadi pergeseran pandangan tentang pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Hal ini telah mengubah peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Terdapat 3 alternatif model kegiatan pembelajaran, yaitu pertama, sepenuhnya secara tatap muka atau konvensional. Yang kedua, sebagai secara tatap muka dan sebagai melalui internet. Yang ketiga, sepenuhnya melalui internet. Selanjutnya, ketiga, kelemahan dan manfaat daring. Dalam berbagai daring, tidak dapat dilepaskan dari jaringan internet, karena media ini dijadikan sarana untuk penyajian ide dan gagasan pembelajaran. Namun dalam perkembangannya masih juga mengatasi permasalahan kedalam hambatan dalam kelemahan sistem daring, dikemukakan suatu pokok pikiran atau ide untuk mengkolaborasikan daring dengan sistem pembelajaran tradisional menggunakan ruang kelas atau kelas daring. Dalam arti kata, jaringan internet dimanfaatkan sebagai sumber dan sarana pembelajaran, sedangkan proses pembelajaran tetap dilakukan melalui classroom. Ini adalah tabel kelemahan dan manfaat daring. Di nomor 1 yaitu adalah terdapat kelemahan daring. Masih kurangnya kemampuan menggunakan internet sebagai sumber pembelajaran, dan manfaat daringnya meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antar siswa dengan pengajar atau instruktur. Selanjutnya, kelemahannya biaya yang diperlukan masih relatif mahal untuk tahap-tahap awal. Biaya internet contohnya gitu. Selanjutnya, belum memadainya perhatian dari berbagai pihak terhadap pembelajaran melalui internet. Ke orang tua yang belum paham, belum ngerti tentang internet. Selanjutnya, belum memadai infrastruktur pendukung atau daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, hilangnya nuansa pendidikan yang terjadi antara pengajar dengan siswa. Selanjutnya, manfaat daring. Pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara siswa dengan pengajar atau instruktur. Selanjutnya, mempermudah interaksi pembelajaran, materi pembelajaran, dan interaksi dengan guru. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh menggunakan internet, siswa tidak harus hadir di kelas. Itulah adalah manfaat, kelemahan dan manfaat dari daring. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran daring. Pertama, pengertian efektivitas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, definisi efektivitas adalah adanya pengaruh yang dapat membawa hasil. Keefektifan program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi tingkat prestasi belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana penunjangan. Selanjutnya, B. Indikator efektivitas pembelajaran. Indikator efektivitas pembelajaran menurut Salvin dalam Tribowo 2015. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu pembelajaran. Keempat indikator tersebut yaitu: pertama, membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar.
Kedua, menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. Tiga, memberi reward atau hadiah terhadap prestasi yang diperoleh sehingga dapat merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Keempat, memberi kebiasaan belajar yang baik. Insentif dikatakan efektif apabila usaha guru motivasi sudah maksimal dilihat dari kriteria insentif guru minimal baik. Selanjutnya yang kelima, media pembelajaran. Pengertian media menurut Zainal, media pembelajaran merupakan segala alat yang dapat diisi dengan pesan atau materi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran agar materi pembelajaran dapat disampaikan atau dipelajari oleh siswa dengan mudah dan efektif. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Kegiatan pembelajaran melibatkan berbagai komponen. Salah satunya tidak kalah penting adalah komponen media. Media memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat penting untuk membantu kelancaran proses pembelajaran dan efektivitas pencapaian hasil belajar. Di antaranya fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan peneliti yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan terkandung dalam gambar. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Selanjutnya, tujuan pengguna media. Pertama, untuk mempermudah bagi guru dalam penyampaian informasi materi kepada siswa. Yang kedua, untuk mempermudah bagi siswa dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, yang ketiga, untuk dapat mendorong keinginan siswa untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, untuk menghindarkan salah pengertian atau salah paham antar siswa yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh guru. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengguna media adalah efektivitas dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar, memungkinkan siswa belajar lebih mandiri. Selanjutnya, manfaat pengguna media. Pertama, media pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan siswa untuk berusaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengurangi adanya verbalisme dalam suatu proses. Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar perlu direncanakan dan dirancang secara sistematik agar media pembelajaran itu efektif untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Ketiga, media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran siswa secara teratur tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar mereka. Misalnya menyaksikan pemutaran film atau suatu kejadian atau peristiwa, rangkaian dan urutan kejadian yang mereka saksikan dan pemutaran film tadi akan dapat mereka pelajari secara teratur dan berkesinambungan. Keempat, media pembelajaran dapat menumbuh kemampuan siswa untuk berusaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. Yang kelima, media pembelajaran dapat mengurangi adanya verbalisme dalam suatu proses. Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar atau dirancangkan dan dirancang secara sistematik agar media pembelajaran itu efektif untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pentingnya media pembelajaran. Mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar, sedangkan yang dimaksud dengan belajar melalui aktivitas sendiri pada situasi yang sebenarnya. Selanjutnya, pengaruh pembelajaran daring terhadap siswa. 5. Pengaruh pembelajaran daring terhadap siswa. Tujuan dari model pembelajaran daring saat ini adalah kita bisa belajar di rumah untuk menghindari wabah COVID-19, mempersiapkan peserta didik yang siap bersaing di era global. Di era digital ini, proses pembelajaran jadi lebih rileks, rajin menyusun tenggat waktu untuk mengajarkan tugas atau belajar materi yang diberikan, mengirim tugas tepat waktu, lebih banyak waktu untuk belajar. Selanjutnya, kendala dalam pembelajaran daring.
Kendala laptop atau handphone bermasalah ketika sedang ujian atau server error. Kesimpulan lain yaitu waktu dibatasi, tidak ada kuota internet, dan keterbatasan media yang digunakan, dan penyusian terhadap finansial setiap orang berbeda-beda. Untuk menghadapi situasi seperti sekarang, kendala lain masih ada miskomunikasi. Kadang-kadang apa yang dijelaskan guru disalahin paham oleh mahasiswa, dan siswa harus belajar mandiri. Tidak ada kolaborasi di lingkungan terbuka. Penyebabnya atau kendala penyebabnya karena kendala-kendala di atas dan karena belum terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, sebaiknya guru atau dosen memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam mengumpulkan tugas. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Pertama, Lumandi Mutatwe Wahote 2013 dalam jurnalnya yang berjudul E-Learning Impact on terhadap kinerja siswa guru. Penggunaan daring menjadikan siswa guru lebih berkomitmen dalam memperoleh kompetisi. Siswa guru dalam konteksnya eksperimental menikmati bekerja sebagai kelompok dan sebagai individu. Selanjutnya, Lin dan kawan-kawan 2014 dalam jurnalnya The Study of Achievement and Motivation by E-Learning, a case study. Hasil penelitian dari Lin menjelaskan bahwa pembelajaran menggunakan pembelajaran daring tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan pembelajaran tradisional. Hasil prestasi dan motivasi belajar siswa tidak begitu berbeda. Berdasarkan penelitian dari Lumandi dan Lin, kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan pada hasil penelitian. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu fokus penelitian sama-sama membahas tentang menggunakan pembelajaran daring dalam pendidikan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap kinerja siswa. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kondisi awal pada proses pembelajaran belum mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki siswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Masih, guru dapat memiliki model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan diharapkan dapat menciptakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan sehingga kemampuan belajar siswa optimal. Salah satu mode pembelajaran yang dapat diterapkan adalah melalui mode pembelajaran daring terbimbing, dalam mencari tahu pengaruhnya terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Berdasarkan kajian teori di atas dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagian pengaruh pembelajaran daring terhadap siswa di SD 15 Banorang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, bagaimana efektivitas guru dalam pembelajaran daring terhadap siswa SD 15 Banorang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Next, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menganalisis, dan merancang menggunakan sistem informasi akuntan. Penjualannya persediaan melalui dari menggambarkan bagaimana kondisi aktivitas operasional, kemudian menganalisis kebutuhan sistem dan merancang menggunakan sistem yang cocok untuk diterapkan pada kooperasi tersebut. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Aimade Winarta 2006 155, metode analisis deskriptif kualitatif ini adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Adapun populasi keseluruhan dalam penelitian ini adalah diambil sampel siswa sekolah dasar negeri 15 Banorang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Pertama, menentukan masalah atau rancangan penelitian. Yang kedua, memilih lokasi penelitian. Yang ketiga, membuat atau menyusun instrumen. Yang keempat, melakukan uji coba instrumen atau uji validitas dan reliabilitas.
Yang kelima, nyusun laporan penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pertama, mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini terdapat 2 tahap dalam mengumpulkan data, yaitu menyimak dan mencatat. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa dan siswi SD 15 Banuran, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan informan utama. Subjek penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran daring terhadap siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pertama, wawancara tidak terstruktur; yang kedua, observasi; yang ketiga, dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Pertama, wawancara. Pertama, pertanyaan yang akan ditanyakan peneliti kepada siswa itu: pertama, apakah siswa dasar negeri 15 Banuran sudah memiliki gadget? Kedua, bagaimana tanggapan siswa tentang sistem pembelajaran daring? Ketiga, apa saja kendala dalam sistem pembelajaran daring? Dan keempat, menurut siswa, apa perbedaan yang dirasakan saat ini pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka? Yang kelima, apa saja kekurangan yang dirasakan siswa dalam sistem pembelajaran daring? Yang keenam, apakah efektif pembelajaran daring yang dirasakan siswa? Baik, itulah pembacaan proposal dari saya yang berjudul pengaruh pembelajaran daring terhadap siswa sekolah dasar negeri 15 Banuran. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.